haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Dinyatakan tidak sah. Terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah menurut hukum. Kok kalau Peggy bebas? Peggy Setiawan bebas. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Dan buat kalian netizen semua nih ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini semua berkat kalian. Terima kasih udah mau terus kawal. Terima kasih udah mau berkorban, mengeluarkan kuota kalian, waktu kalian untuk Peggy Setiawan akhirnya bebas. Penetapannya dibatalkan oleh hakim, ini semua gara-gara kalian. Berkat kalian. Kalau kalian tidak mau mengawal kasus ini, saya yakin mereka ini orang-orang besar ini, para pengacara pun tidak akan mau kalau tidak seviral ini. Maka saya ucapkan terima kasih buat para netizen. Keadilan kita yang menangkan. Keadilan telah menang. Ayo terus kawal demi keadilan untuk rakyat-rakyat kecil. Terima kasih netizen. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah kabulkan doa-doa kami selama ini ya Allah. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih atas keputusan yang Bapak ambil, mengabulkan semua gugatan-gugatan dari pihak tim Peggy Setiawan. Aku setelah ini pengen melihat nomor 1 apa tanggapan si Rasman Botak, dan pengen melihat dari Bapak tim Polda Jawa Barat yang mengatakan kemarin loh, menanyakan soal tidur sampai soal ngaji. Aku juga pengen melihat si nenek peot Elsa Sharif beserta Pitra Dobol dan juga Bapak Sandi yang memperlihatkan foto kondangan. Setelah ini kita serang mereka. Alhamdulillah Mas bebas Mas. Saya doakan setelah ini para laknat-laknat itu segera mendapatkan azab. Woi, Peggy Setiawan bebas, woi. Peggy Setiawan bebas. Peggy Setiawan menang, woi. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan dengan termohon Polda Jawa Barat dinyatakan penetapan tersangkanya tidak sah dan penetapan DPO-nya tidak sah. Saya tidak mengikuti sampai tuntas sidang ini karena mungkin jaringan tidak begitu bagus. Tapi dengan dua pertimbangan di atas tadi, saya berkeyakinan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung atas pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan melalui penasihat hukumnya akan dikabulkan karena penetapan tersangka dianggap tidak sah. Apakah kemudian bisa dilakukan penetapan tersangka? Saya pikir bisa dilakukan penetapan tersangka, tetapi ini tidak kita harapkan. Sekali lagi tidak kita harapkan. Karena Hakim Tunggal hanya menyoal sebab-sebab karena tidak didahulukannya pemeriksaan sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Tetapi kemudian mengenai alat bukti dia tidak menyoal. Oleh karena itu, mari kita seluruh rakyat Indonesia berdoa senantiasa bisa memberikan yang terbaik kepada Peggy Setiawan. Semoga rekan-rekan advokat atau pengacara Peggy Setiawan dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari mara bahaya. Hidup ini penuh dengan tantangan. Tidak ada satu hidup pun yang tidak memiliki tantangan. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah bisa disukai oleh banyak orang, atau tidak akan mungkin disukai oleh mayoritas. Maka paling tidak yang bisa kita lakukan adalah senantiasa melakukan yang terbaik untuk siapapun. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Sekian dan terima kasih. Saya melaporkan dari Samsat Pekanbaru, Riau. Terima kasih. Apakah Peggy Setiawan bisa dibebaskan? Jawabannya bisa. Iya. Nah sekarang pertanyaannya lagi, apakah pelakunya bisa ditangkap? Jawabannya iya dan tidak. Selama masih ada tidak bintang 7-nya, selama banyak masih bintangnya. ada backingan
orang di belakang, orang dalam, dan uang, ini akan sulit pelakunya untuk ditangkap ya. Begitu juga pertanyaan dengan Afif Maulana. Apakah kasus ini akan tetap berlanjut? Jawabannya iya. Dan pertanyaannya lagi, apakah pelakunya akan tertangkap? Jawabannya iya. Apakah dia akan dihukum? Jawabannya iya dan tidak. Kemungkinan besar jawabannya adalah saya mohon maaf ya. Nah, terus yang ketiga ya, Hasibuan Pasaribu ya, kasus pembongkar dol ya, dan dia sekeluarga kena musibah ya, dibakar satu keluarga ya. Apakah ini bisa dituntut, bisa dituntas kasus ini? Jawabannya iya dan tidak. Kemungkinan tidak ya kan, karena ini banyak sekali alibi dan alibi. Apakah ini nanti kasusnya akan ditutup? Jawabannya iya, dan kasus ini tidak akan diteruskan. Kasian kan? Ya itulah ya, kalau sudah bicara masalah tentang judul itu akan sulit, apalagi yang melibatkan aparat. Kita sebagai rakyat kecil hanya bisa bercuap-cuap, walaupun mulut kita berbusa meminta keadilan ya, mata air kita keluarnya darah, tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa didengar oleh mereka, karena mereka sudah ditutup telinganya dan mata hatinya pun sudah tertutup. Jadi kemungkinan besar kasus dari Hasibuan Pasaribu ya, yang di Medan itu yang dibakar, kemungkinan kasus ini tidak akan diteruskan. Ya itulah kekuatan hukum, dan itulah penegak hukum, dan itulah hukum negeri kita, dimana punya kekuatan, punya kekuasaan, dan itulah yang punya peran, dan itulah yang bisa mengendalikan suasana dan sebagainya. Kita hanya rakyat kecil, hanya sebagai dikatakan korban ya, itulah. Nah, ini hanyalah pendapat saya, dan saya hanya orang yang sok tahu. Andalah yang lebih tahu. Menurut netizen, kenapa CCTV itu ya nggak dibuka ya? Terus HP korban Vina nggak dibuka. Kenapa? Karena yang disudutkan itu orang tidak mampu, pekuli bangunan ya. Tapi seandainya yang disudutkan, yang menjadi tersangka pembunuhan anak pejabat atau anak kolomrat ya, itu pasti CCTV akan dibuka, HP pun akan dibuka. Kayaknya kasus Vina ini masih lama ini kelihatannya nih ya. Netizen masih bertanya-tanya, kenapa CCTV tidak dibuka, kenapa HP-nya Vina tidak dibuka. Iya. Jawabannya karena yang tertuduh sekarang rakyat biasa, orang yang tidak mampu. Jadi kalau yang tertuduh orang yang mampu, orang yang banyak uang, pasti CCTV akan dibuka dan HP-nya pun akan dibuka. Menurut netizen seperti itu. Terima kasih.